Shalom teman-teman, halo. Hari ini hari apa nih? Ayo, hari Minggu bukan? Bukan kan? Hari ini hari Jumat spesial ya. Kita pertama kalinya ibadah di hari Jumat. Untuk memperingati apa? Memperingati Jumat Agung. Jumat Agung itu apa sih? Hari di mana Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus mati buat kita semua ya. Spesial nih, karena corona kita malah bisa kebaktian di hari Jumat, nggak cuma di hari Minggu aja kan. Kita belum pernah kan kebaktian di hari Jumat juga kan di sekolah Minggu. Yuk kita mau doa dulu yuk buat mengawali kebaktian kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat semalam. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mulai kebaktian kami akan memuji nama-Mu. Biarlah pujian kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman itu bisa menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Inilah doa kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, kita mau memperingati kematian Tuhan Yesus. Sekarang gue mau tanya, kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Kenapa? Sekitar 2 minggu yang lalu kita belajar ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus di situ sangat amat takut gitu ya. Sampai Tuhan Yesus berkata, bila cawan ini boleh berlalu, biarlah cawan ini berlalu gitu ya. Tuhan Yesus tidak pengen ini kejadian ini terjadi ketika dia mau disiksa, dibunuh nanti. Tuhan Yesus takut gitu, dia nggak mau. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Aku di sini adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mau menerima semuanya, mau menerima kematiannya. Karena apa? Ya karena dia sayang sama kita semua. Dia sayang sama Koyoyo, dia sayang sama teman-teman semua. Kita mau angkat satu pujian ya. Ada pujian yang bilang gini, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Itu semua Tuhan sudah terima, tunas selamatkan yang di dunia. Banyak orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Kita nyanyi bersama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, tunas selamatkan yang di dunia. Banyak orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Itu semua Tuhan sudah terima, tunas selamatkan yang di dunia. Banyak orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Oke, kita langsung aja, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau disampaikan oleh Bejo. Teman-teman udah pada tahu ya, Bejo itu siapa ya? Bejo salah satu keluarga kita di sekolah minggu. Kita mau dengerin Bejo. Sebelum kita mendengarkan Bejo, kita angkat satu pujian lagi, bahwa Yesus tidak habis-habisnya sayangnya sama kita gitu ya. Tuhan Yesus amat sayang sama kita. Kita mau angkat pujian, Yesus sayang padaku.
Yuk kita mau mendengarkan firman, kita lihat Bejo. Halo adik-adik semua, hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita. Nah, hari ini ada yang spesial loh di sekolah minggu. Kalau Bejo dan Kak Leri akan mengajak kita untuk jalan-jalan ke masa lalu, ke masa ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Bejo dan Kak Leri akan mengajak kita virtual tour bersama. Semuanya semangat? Nah, saya Kak Grace yakin semuanya semangat. Yuk kita segera panggil Bejo dan Kak Leri. Bejo, Kak Leri. Bejo, Kak Leri. Halo adik-adik. Halo semuanya, halo Kak Leri. Iya, semuanya bersemangat ya untuk berpetualang. Ya, semuanya semangat. Kita mau virtual tour. Kita mau mengunjungi beberapa tempat bersama Bejo dan Kak Leri. Nah, langsung saja ya, Kak. Ini di mana ya, Kak? Ya, tempat pertama yang kita tuju adalah Taman Getsemani. Di taman ini ada banyak pohon zaitun. Tuhan Yesus di sini ngapain, Kak? Di sini Tuhan Yesus berdoa dan kemudian ditangkap. Apa Bejo tahu bagaimana cara orang-orang itu mengenal Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus mengajak para murid juga loh. Kalau nggak salah waktu itu Bejo baca Alkitab. Ceritanya ada Yudas. Nah, Yudas yang menunjukkan kepada para pengawal caranya Yudas mencium Tuhan Yesus. Jadi para pengawal tahu deh yang mana itu Tuhan Yesus. Kemudian mereka menangkapnya. Kak, setelah Tuhan Yesus ditangkap, dibawa kemana ya? Oh iya, selanjutnya Tuhan Yesus dibawa ke rumah yang besar. Nah, di rumah imam besar Kayafas yang juga menjadi tempat berkumpulnya para tua-tua Yahudi. Dalam rumah ini ada halaman yang luas. Di halaman ini biasanya orang-orang duduk dan membuat api unggun ketika malam. Wah, luas sekali ya, Kak. Tapi kenapa orang-orang membuat api unggun ketika malam hari, Kak? Oh, itu karena udara sangat dingin ketika malam hari, Bejo. Nah, Bejo tahu tidak, dari halaman ini pula Bapak Petrus bisa mengintip Tuhan Yesus yang sedang ditanya-tanya oleh Kayafas. Mengintip? Emangnya ngapain Petrus harus mengintip, Kak? Lalu, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus kan takut juga untuk ditangkap, sehingga ia hanya melihat dari jauh. Ketika orang-orang di halaman itu mengenali Bapak Petrus dan bertanya, "Bukankah kamu murid Yesus?" Bapak Petrus langsung menjawab, Tidak, aku tidak mengenal Yesus." Berapa kali ya Bapak Petrus berbohong? Aku tahu, 3 kali kan? Betul. Bapak Petrus berbohong atau di Alkitab disebut menyangkal. Itu 3 kali sebelum ayam berkokok. Bejo ingat sekali, betul kan, Kak? Betul. Kak, ini kenapa lama sekali ya Tuhan Yesus ditanya-tanyanya? Iya Jo, ini hari sudah siang. Tapi Tuhan Yesus juga belum selesai ditanya-tanya. Karena mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi imam-imam dan juga tua-tua Yahudi akhirnya memutuskan untuk Tuhan Yesus dihukum salib. Setelah ada keputusan ini, maka Tuhan Yesus akan dibawa ke hadapan Pilatus, gubernur Romawi itu. Kak, gubernur apaan sih, Kak? Itu pemimpin wilayah di satu kota. Nah, kita pindah yuk ke tempat yang ketiga. Tempat apa ini, Kak? Nah, bangunan besar ini adalah rumah Pilatus. Besar ya? Besar sekali. Kak, kenapa Tuhan Yesus dibawa ke rumah Pilatus ini? Nah, di sini Tuhan Yesus ditanya oleh Pilatus. Namun sekali lagi, Pilatus juga tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Pilatus tahu bahwa orang-orang ini ingin menyalibkan Tuhan Yesus karena mereka membenci dia. Lalu apa yang dilakukan Pilatus, Kak? Kan Pilatus tahu bahwa
bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Iya, Jo. Sekalipun Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, namun ia tidak bisa membebaskan Tuhan Yesus. Karena Pilatus memiliki kebiasaan untuk melepaskan seseorang dari hukuman. Makanya ia kembali bertanya kepada orang banyak. Di atas balkon, siapa yang ingin kalian bebaskan? Dia bertanya begitu kepada orang banyak. Yesus atau Barabas? Orang banyak itu berteriak dengan keras. Salibkan Yesus! Salibkan Yesus! Wah, setelah itu Tuhan Yesus baru diserahkan untuk disalib ya Kak. Tuhan Yesus terus dihina, dipukul, terus dikasih mahkota duri. Habis itu Tuhan Yesus diminta untuk angkat salib. Wah, Bejo bayangin jadi sedih Kak. Tuhan Yesus harus berjalan jauh, terus harus bawa salib. Padahal kan salibnya berat ya Kak, apalagi jaraknya juga jauh, 1 kilo gitu katanya ya. Bejo jadi sedih membayangkannya. Sama Jo, Kaliri juga sedih. Bahkan Tuhan Yesus sempat terjatuh beberapa kali. Bejo dan Kaliri pun mungkin gak kuat untuk mengangkat salib itu. Dengan tangan dan kaki yang terluka lagi. Kemudian serdadu Romawi meminta seorang bernama Simon dari Kirene untuk membantu Tuhan Yesus mengangkat salibnya. Kak, ini Tuhan Yesus berjalan membawa salib, memangnya sampai kemana Kak? Oh itu Jo, Tuhan Yesus membawa salib sampai ke tempat yang bernama Golgota. Disinilah Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus wafat, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga bukit-bukit batu terbelah. Bahkan tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Para perempuan yang melihat dari jauh sangat bersedih. Begitu juga para murid yang melihatnya. Mereka takut, mereka bersedih. Kak, Bejo juga sedih loh. Karena cintanya Tuhan Yesus pada Bejo, pada kita semua. Tuhan sudah rela menderita, Tuhan juga rela mati. Lalu Kak, apa yang terjadi ya ketika Tuhan Yesus sudah mati? Siapa yang membawanya ke kuburan? Apakah prajurit-prajurit itu yang bawa dan menguburkan Tuhan Yesus? Sini loh Jo, tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Jadi ini tempat kuburannya Tuhan Yesus ya? Iya Jo, ini adalah tempat milik Yusuf dari Arimatea. Ia meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus supaya bisa dikuburkan di kuburan miliknya. Di sinilah Tuhan Yesus dikuburkan Jo. Bentuknya unik ya Kak, seperti gua. Bukan seperti kuburan zaman sekarang, bukan seperti kuburan yang di dekat rumah Bejo. Lihat teman-teman, kuburan ini ternyata ditutup oleh sebuah batu yang sangat besar. Benar Jo, batu ini juga sangat berat. Inilah pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita Jo. Tuhan Yesus difitnah, dihina, dipukul, bahkan disalib untuk kita semua. Tuhan Yesus rela menderita karena begitu mengasihi kita. Betul kan kakak presenter? Sekarang Kak Liri dan Bejo akan kembali lagi ke dunia 2021. Oke, dah. Ya betul Bejo dan Kak Leri. Apa yang dikatakan oleh Bejo dan Kak Leri itu benar adik-adik, bahwa Tuhan Yesus karena cintanya kepada kita semua, Tuhan Yesus rela disalib, Tuhan Yesus rela menderita. Yuk kita mau bersyukur atas kasih Tuhan atas kita semua. Kita menyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku.
Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kebaktian hari ini sudah selesai. Jangan lupa besok minggu tetap ada kebaktian. Besok minggu kita mau Zoom. Kita mau Zoom bersama. Kita mau merayakan Paskah bersama di hari Minggu besok. Sampai ketemu di hari Minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.